Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, hari ini tradingnya cukup menggembirakan ya, cukup menggembirakan karena market rebound dan menyambut pengumuman suku bunga Bank Indonesia ya di esok hari. Market kelihatannya menyambut dengan positif ya, karena konsensus data memperlihatkan bahwa berpeluang untuk naik. Ya, ini para pakar ekonomi melihat bahwa kemungkinan besar Bank Indonesia akan menaikkan suku bunganya sekitar 25 basis poin ya. Ya, cukup konservatif saya bilang, tidak terlalu agresif, tidak seagresif The Fed. Ya, tapi saya rasa itu seperti kayak win-win ya, win-win solution bagi semua ya. Harapannya di tengah kenaikan ini ya ekonomi masih tetap bisa jalan dan baik ya, masih robust dan sebagainya. Dan ketika video ini dibuat ya, producer price inflation ya, PPI, US PPI juga memperlihatkan kinerja yang bagus ya. Jadi dalam 14 harga yang angka yang dirilis ya menunjukkan bahwa ada di 14 bulan ya terendah. Jadi di 14 bulan terakhir ini adalah level terendahnya gitu, lebih rendah dari 14 bulan terakhir, rata-rata 14 bulan. Jadi harusnya harusnya ini jadi suatu kabar yang baik juga ya. Kalau saya baca beritanya, ini disebabkan turunnya adalah karena kan ini kan adalah producer price inflation, artinya ngukur harga bahan baku industri ya, mana beberapa waktu kemarin naik karena supply chain dunia ter, terkena impact yang kurang baik dari mungkin harga komoditi yang naik atau sebagainya, atau perang atau konflik Ukraine Rusia gitu ya. Jadi intinya adalah mau kirim barang nggak ada kapal, itu bahasa sederhananya gitu ya. Jadi permintaan tinggi, tapi mau angkut ke sana untuk kirim barang itu nggak ada, mau cari kapal nggak ada, semua penuh semua dan sebagainya. Nah, ini yang membuat harga naik, harga bahan baku naik, dan istilahnya adalah supply chain tadi ya terganggu ya, rantai rantai produksi, rantai bahan baku yang supply bahan baku dunia, khususnya ke Amerika itu terganggu, yang mana sehingga membuat harga-harga bahan baku industrinya jadi naik, dan ini tentu saja memicu inflasi juga. Jadi harga bahan baku industrinya naik, otomatis juga harga bahan jadi hasil jadinya juga ikutan naik, dan ujung-ujungnya tentu saja akhirnya jadi inflasi. Ya, tentu saja ini inflasi yang ini di luar dari core PPI ya. Jadi core PPI sendiri juga ada lagi ya, dan lebih lebih kelihatannya itu juga lebih turun ya. Jadi ada di annual rate-nya down to 6,7%. Saya nggak tahu sebelumnya berapa ya, tapi angka ini cukup cukup bagus ya, cukup bagus untuk kedepannya. Harapannya The Fed tidak terlalu agresif, mulai melunak. Walaupun saya rasa belum tentu ya, bisa aja The Fed malah bilang, wah tuh kan dengan kita naikin suku bunga, akhirnya inflasi, eh, producer price inflation juga turun kan gitu. Ya itu juga yang jadi sisi positif. Terus sisi positif kedua, naiknya harga bahan baku, harga nikel yang seperti kita sudah singgung di weekly report ya. Jadi dengan China melonggarkan kebijakan COVID ya, bukan berarti longgar bukan longgar benar longgar, tapi China sedikit lebih akomodatif. Jadi em, nggak langsung main ketok palu, oke begitu kena ada COVID langsung lockdown jebret gitu. Jadi kali ini lebih lihat-lihat dulu, lihat-lihat situasi, lihat-lihat sikon gitu ya, sebentar, nggak langsung buru-buru tutup lockdown, tapi kita lihat dulu, kita bisa tangani bagaimana angkanya. Kalau masih di bawah 100, it's okay lah. Jadi kayak gitu-gitu loh, jadi nggak terlalu yang ini ya, jadi nggak bener-bener dilepas, maksudnya nggak terlalu longgar. Kayak Indonesia kan udah bener-bener komplit udah longgar banget. Nah tapi kalau Cina tuh masih
masih ya mereka masih sedikit lebih strict, tapi sedikit lebih longgar. Nah, ini sedikit ini kata ini akhirnya membuat jadi ada sedikit kayak sentimen sehingga membuat harga nikel naik. Dan harga nikel, you know what, di bulan November ini sudah naik hampir di atas 30%. Jadi luar biasa sekali ya naiknya. Tapi kemungkinan ini sudah mau kena level resisten. Kenapa? Karena banyak pengamat mengatakan bahwa Cina itu belum selesai loh. Jangan buru-buru kalian bilang wah ini tepuk tangan semua akan longgar. Belum tentu seperti saya bilang tadi. Mereka tuh cenderung lebih kayak seperti akomodir aja. Jadi kalau para pelaku usaha ngomong apa coba didengerin dulu. Secara mereka sebelum ini tidak begitu. Begitu kenal langsung jebret tutup, langsung jebret tutup. Ya, itu mungkin moga-moga ya dalam beberapa waktu ke depan masih jadi sentimen yang positif, IHSG masih naik, apalagi ini juga G20 kan, lagi momen G20, harusnya nggak, masa sih ketika momen G20 pasar bursa Indonesia malah turun, padahal harapannya dengan pertemuan G20 di Indonesia ini, ya, kalau kita baca berita, para ekonom dunia gitu bahkan mengerubungi Jokowi atau mengerubungi Sri Mulyani, diskusi bagaimana mereka bisa membuat atau membawa Indonesia kebijakan-kebijakan apa yang membuat inflasinya bisa terkontrol dengan baik, atau kalau ekonomi juga masih bisa bertumbuh di atas 5% dan sebagainya. Jadi harapannya dengan pertemuan ini mengundang para investor dunia untuk masuk Indonesia sebagai uh, mereka punya tujuan investasi ke depannya. Ya, harapannya dalam beberapa sisa waktu di minggu ini IHSG bisa dalam pergerakan yang positif ya. Dan untuk lebih firm, coba kita cek chartnya aja langsung. Nah, ini komposit kita ya. Kalau secara komposit sih sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah lihat kita punya garis dalam beberapa waktu belakangan ini itu selalu tepat semua ya, ukuran tepat. Dan ini berhasil naik di atas level 7 ribuan dan ya kan ada di level skyline dan selendang ya. Walaupun itu kena resisten, tapi saya yakin dalam beberapa waktu ke depan, besok sudah Rabu, Kamis, dan Jumat, 3 hari ini harapan saya IHSG bisa bergerak dalam tren positif dengan berhasil naik di atas 7 ribuan, walaupun saya lihat masih ada resisten di level 7.121 yang mana masih jadi alarm buat kita ya, hati-hati untuk sell on strength ya. Pada dasarnya IHSG masih bergerak sideways, jadi kita nggak jamin nih ini bisa sampai naik banget, tapi besok kan ada sentimen naikin suku bunga, mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan big banks ya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Dan hari ini tadi ada geliat-geliat bank digital, moga-moga juga masih bisa dalam tren naik yang positif ya. Itu, dan kita coba lihat transaksinya nih. Transaksinya asing hari ini membukukan net sell, masih net sell minus 358,6 miliar. Transaksinya ini walaupun IHSG naik, tapi transaksinya kecil. Ini yang membuat saya jadi sedikit ya bukan ragu-ragu, tapi lebih was-was ya. 9,5 triliun saja. Di bawah rata-ratanya, rata-rata 20 hari itu di 11,2 triliun, ini cuma 9,5 triliun. Jadi kecil banget. Harusnya berapa? Saya expect lebih tinggi, tapi belum ya. Dan ya kita coba cek sektoralnya deh. Nah, ini menarik ya, IDX Basic ini menarik. Dia potensi untuk lanjut terbuka lebar ya. Secara kita lihat dia berpotensi untuk nutup gap, dan logam, mineral ya, nikel itu masuk dalam sektor ini. Nah, apakah ini bisa bersambung, berlanjut apa enggak? Coba kita cek nanti dalam 2-3 hari ke depan. Harusnya sih masih ya. Tapi nikel sendiri naiknya sudah cukup tinggi, jadi waspada rawan koreksi. Terus consumer cyclicals turun tapi tidak jebol, maksudnya tidak bikin lower low, harusnya bisa rebound lagi. Terus kemudian energi
Nah, ini masih tertahan level support, potensi untuk kembali juga terbuka lebar, cukup lebar. Terus sektor finance masih masih di sini-sini aja, belum kemana-mana. Tapi good newsnya ada tertahan support, potensial rebound juga terbuka lebar. Setidaknya bisa level resistance sideways-nya dia. Terus sektor healthcare pas banget naik, kepentok dia turun. Waduh, ya bukan sulap bukan sihir loh ya, ini garis ini ya. Terus habis itu ada industri mencoba mencoba keluar dari downtrend berat, mencoba naik. eh oh, dia untuk gap. Nah, moga-moga nggak sampai ketutup sih, dalam juga itu. Terus habis itu infrastruktur, wah ini bikin galau ya, bikin galau. Tapi good newsnya adalah dia lagi disupport banget, jadi harusnya spekulatif buy masih berani. Terus kemudian consumer non cyclicals, wow, wow naiknya keren banget nih. Consumer non cyclical, silakan dicek-cek ya, emiten apa nih yang bisa ngerek ini, sektor ini. Terus properti masih di situ-situ aja, belum kemana-mana. Terus tekno, wow, uji support dan coba untuk rebound. Silakan Bapak Ibu, sektor tekno ini sahamnya nggak jauh-jauh dari teknologi apa e-commerce ya. Harusnya sih masih akan tren naik. Nah, terus transportasi tertahan, tapi terasa kecil banget. Bahkan ini sektoral ya. Bahkan dibanding emitennya sendiri ya, emiten lebih besar rasanya. Maksudnya nggak, bukan sektor ini ya, bukan sektor transportasi. Jadi transportasi ini kayaknya masih belum ada sentimen katalis positif yang bisa ngedrive transaksi jadi besar. Jadi harusnya kita skip dulu untuk sektor ini. Baik, Bapak Ibu, itu market review kita, composite dan sektoral. Kita sekarang masuk ke rekomendasi untuk perdaan tanggal 16 November 2022. Besok apa aja yang bisa kita perhatiin? Pertama yaitu adalah TPIA. Kita punya saham andalan, salah satu saham andalan kita. Ini kembali naik dari support. Harapan saya ketika dia udah di atas lendang, sinyalnya juga mulai bagus. Apalagi smart money juga sudah ada kembali nongol. Terus habis itu ada Akra. Nah, wah, akhirnya direkomendasin juga. Iya dong, dia pullback, dia ketahan support dari rebound dari support, jadi harusnya menarik. Harapan saya ini masih sebenarnya kayak cicil beli lah ya. Good, baru bagus kalau dia bisa naik di atas 1.500. Sebelumnya hati-hati. Jadi tapi kita upside-nya masih masih cukup besar dengan level stop loss yang rendah. Harusnya ini kita berani untuk spekulasi. Untuk buy on weakness. Terus habis itu AMRT. AMRT ini tren naik yang sangat kuat ya, berbeda dengan Akra, dia masih ada di atas lendang, which is artinya secara tren jangka menengah, jangka pendek dia masih dalam tren strong bullish. Jadi harusnya Akra juga bagus. Dia berhasil breakout dari pullback-nya dia yang ini di level 2720. Harapannya kita bisa expect dia bisa break all time high-nya di 2840. Terus habis AMRT ada AGI. Nah, AGI juga menarik ya. Dia bisa rebound dari level support. Dia kembali naik. Ya, kalau dia bisa naik lagi, nah ini cakep lah ini ya. Harapan saya dia bisa naik breakout di level ini nih. Ya, ini kalau bisa breakout ini cakep lah. Habis AGI, last but not least adalah Java. Java itu berbeda dengan Cepin ya. Cepin tadi kemarin sudah sempat memberikan signal naik, tapi Java ini kayak ragu-ragu. Moga-moga Java bisa segera nyusul ya. Secara harga ayam juga mulai terkerek naik, jadi harusnya sentimen ini juga ngikut untuk sektor untuk Java ini. Ya, itu rekomendasi kita untuk perdaan tanggal 16 November 2022. Baik, Bapak Ibu, itu dulu kita punya market review dan rekomendasi untuk perdagangan tanggal 16 November 2022. Besar harapan saya besok market bisa berbaik hati kembali sama kita, kasih kita cuan lagi. Oke, yes, silakan bikin trading plan-nya. Stay safe semua, stay healthy, and God bless you all.
Happy cuan. See you.